Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, semoga di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menitipkan iman dan Islam ke dalam hati kita, sehingga hari-hari demi hari kita semakin menjadi lebih baik daripada hari-hari kemarin. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, yang tetap istiqomah mendengarkan siaran Hasanah Pagi bersama saya Muhammad Haikal Dapitan. Pada kesempatan subuh yang penuh berkah hari ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang penyesalan datang dari belakang. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, tentu penyesalan terhadap waktu yang telah berlalu adalah waktu yang disia-siakan, waktu yang dihabiskan dengan berbuat keburukan, berfoya-foya, waktu yang kosong tidak digunakan untuk ibadah, akan tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, main game, kemudian chatting dengan lawan jenis yang membuat iman terpengaruh, jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang sia-sia ini, yang kita sia-siakan, sungguh akan mendatangkan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, jikalau kita mengetahui bahwa waktu adalah emas, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Ketahuilah bahwa nanti kita semua akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kita, kita gunakan untuk apa umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita? Waktu, harta, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan, dan yang terakhir masa muda kita, apakah telah kita amalkan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ataukah tidak? Sahabat kreatif, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada penyesalan melebihi penyesalanku terhadap hari yang matahari terbenam pada hari itu dan umurku berkurang dengannya, tetapi kebaikanku tidak bertambah padanya. Perkataan Ibnu Mas'ud ini mengandung makna yang sangat mendalam, sahabat. Menurut Al-Quran, waktu sangat mempengaruhi keberuntungan dan kegagalan manusia. Waktu yang kita gunakan, yang kita sia-siakan, sahabat, pasti akan mendatangkan penyesalan. Tetapi kalau kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka ketahuilah bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan. Waktu yang kita tidak sia-siakan, kita gunakan untuk membaca buku, mentadaburkan Al-Quran, solat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka percayalah, kita tidak akan sama dengan orang-orang yang lain yang menggunakan waktu tersebut hanya untuk berfoya-foya. Orang yang menggunakan waktu dengan amal-amal ibadah, kemudian mempergunakan waktu dengan hal-hal positif, pasti dia akan memanennya di hari kemudian. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, orang yang pandai menggunakan waktunya adalah orang yang berada pada jalan keberuntungan. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan waktunya adalah orang yang akan mengalami kerugian. Sampai-sampai Al-Quran menggunakan kata asr untuk waktu.
yang sebenarnya secara bahasa kata asr itu mengandung arti menekan sesuatu sehingga apa yang terdapat pada bagian terdalam dari sesuatu itu keluar atau nampak di permukaan. Agaknya Al-Quran hendak menurunkan manusia bahwa jika manusia terlalu menggunakan waktu secara tidak benar, jikalau manusia menggunakan waktu secara benar, tidak menyia-nyiakan waktu, atau manusia sejak pada pagi setiap hari yang dilaluinya telah memeras tenaga, maka diharapkan ia akan mendapatkan keberuntungan. Waktu yang kita gunakan dengan tidak berfoya-foya, dengan hal-hal yang memang kalau dipandang oleh mata orang lain, wah dia ini sangat tekun, wah, bekerja keras, pasti sahabat kreatif, maka kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Bersusah-susah terlebih dahulu, maka kita akan memanen di hari kemudian. Pada masa turunnya Al-Quran, ada kebiasaan orang-orang Arab untuk berkumpul dan berbincang-bincang menyangkut berbagai hal. Dan tidak jarang dari perbincangan mereka itu terlontar kata-kata yang menyalahkan waktu. Sering muncul kata-kata yang seperti waktu sial bila mereka gagal, dan kalau mereka berhasil maka mereka berkata waktu baik. Wah sial nih, aduh sial lah aku hari ini, alhamdulillah hari ini baik, ini hari yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran demi waktu wal asr, untuk membantah anggapan mereka bahwa tidak ada yang dinamakan waktu sial dan tidak ada yang dinamakan waktu mujur. Tidak ada yang mengatakan hari keberuntungan dan hari kesialan. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, jikalau iman kita tegak teguh di hadapan Allah, maka kita tidak akan mempercayai segala sesuatu yang tidak ada contoh di dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi kalau kita meyakini bahwa sesuatu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti kita akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mudah terpengaruh oleh bisikan syaitan. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, yang berpengaruh dalam kebaikan dan keburukan usaha seseorang, dan inilah yang berperan terhadap keberuntungan atau kegagalan. Waktu itu menentu dan waktu itu netral, sahabat. Waktu adalah milik Allah, milik Tuhan yang menciptakan kita. Di dalamnya Tuhan melaksanakan segala perbuatannya, seperti menciptakan, memberi rizki, memberikan makan kepada makhluknya, memuliakan dan menghinakan makhluknya. Karena itu waktu tidak perlu dikutuk. Jangan mengatakan bahwa sial, waktu yang sial. Jangan pernah mengatakan tidak, karena tidak ada waktu yang sial dan tidak ada waktu yang beruntung. Yang beruntung adalah dirinya sendiri. Jikalau dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya, ataupun sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, kita menyesali waktu yang berlalu, yang tersisa karena tidak dipakai untuk beribadah. Kebaikan dan prestasi, penyesalan sebagai jalan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyesalan waktu tersebut. Sebab jika tidak demikian, sahabat, kita terancam mendapatkan siksaan daripada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Oleh karenanya, sahabat kreatif, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, sekali lagi jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan waktu atau kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena percayalah,
di sela-sela waktu yang kita sia-siakan, pasti di antara waktu-waktu tersebut ada keberuntungan dan ada kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.